Barangkali begini Ustaz, satu lagi lah. Ya. Satu lagi untuk malam ini nih Ustaz. Saya kasih bonus satu lagi. Karena kalau kita bahas 10 ini bisa pulangnya besok pagi kita Pak gitu ya, KMK-nya. Ya, habis imsak lah. Habis imsak. Satu lagi Ustaz tentang tantangan memahami Al-Qur'an ini adalah syariah umat terdahulu. Ya. Ini kan berarti syar'uman qablana Ya. gitu kan Ustaz. Ini kan masalahnya di mana begitu Ustaz? Atau apakah syariah umat terdahulu ini bisa kita pakai atau tidak hari ini ataukah di situ, atau ada pandangan lain dari Ustaz? Silakan. Ya, tema syar'uman qablana, syariat sebelum umat kita, berarti umat nabi-nabi terdahulu ya. Itu yang jadi problematikanya begini. Kalau nabi kita, Nabi Muhammad bilang pakai, ya kita pakai. Tapi kalau Nabi bilang jangan, ya kita enggak. Cuman masalahnya ketika Nabi enggak bilang pakai dan enggak bilang jangan. Gitu loh. Itu yang jadi ribet itu urusan kan gitu ya. Nah, masalahnya adalah tidak semua yang Allah syariatkan buat umat terdahulu itu menjadi syariat buat kita. Kalau yang gelondongan yang paling dasarnya kayak masalah iman yang paling dasar ya, rukun iman, percaya pada Allah, pada malaikat, pada kitab suci, pada rasul, pada hari akhir, pada takdir baik dan buruk, sepakat tuh semua sama. Semua nabi dan rasul membawa misi itu. Membawa isi ya? itu. Kalau kayak rukun Islam yang 5 tuh apa, sholat, puasa, zakat, haji, semua ada. Tapi masuk ke detailnya udah beda. Puasanya Nabi Daud bukan Ramadan. Puasa Nabi Daud adalah sehari puasa sehari enggak. Sholatnya Nabi Daud itu sholat tahajud gitu kan. Kalau kita enggak, kita ya 5 waktu kan begitu ya. Jadi kan itu beda-beda. Nah, masalahnya jamaah sekalian, kalau kita baca Quran ya, di dalam ayat-ayat Quran tuh bertabur kisah-kisah umat terdahulu ya, dengan segala hukum dan syariat yang Allah perintahkan pada mereka. Nah, masalahnya ini buat mereka oke. Tapi apa buat kita tuh berlaku juga? Nah, di Qur'annya nggak ada penjelasan. Di Qur'annya nggak ada penjelasan. Jadi misalnya Allah mengharamkan ya kepada orang Yahudi segala hewan yang berkuku. Nggak boleh. Hewan yang berkuku. Wa 'alal ladzina hadu haramna kulladzi dzufur. Wa minal baqari wal ghanami haramna 'alaihim syuhumahuma. Jadi sapi dan kambing itu diharamkan apa? Syahamnya. Syaham itu apa? Lemak ya. Lemak dari hewan itu. Jadi gajihnya Pak, yang gurih, yang enak itu justru kalau buat orang Yahudi itu haram. Nah, ayat ini enaknya adalah Allah tegas. Wa 'alal ladzina hadu, kepada orang Yahudi. Berarti buat kita enggak kan gitu ya. Tapi nanti ada banyak ayat yang enggak menyebutkan ini buat siapa, buat siapa. Diceritain aja begitu aja dan ternyata itu enggak berlaku buat kita. Saya kasih contoh nih Pak. Contoh yang paling dasar nih, yang paling gampang sekali, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada bukan kepada Nabi Adam, kepada para malaikat. Ketika Nabi Adam baru saja diciptakan, malaikat itu disuruh ngapain Pak? Sujud. Saya tanya Pak, sujud kepada Allah kan harusnya. Kenapa sujud kepada Nabi Adam? Bukankah dia makhluk? Bukankah dia manusia? Apa enggak sirik? Apa enggak sirik Pak? Malaikat sujud kepada Adam. Sirik dong harusnya, ya kan? Harusnya. Tapi ternyata itu perintah Allah. Gitu. Sehingga dalam hal ini nanti ada orang yang bilang begini, sebenarnya iblis ketika disuruh sujud nggak mau, dia tuh tauhidnya hebat banget berarti. Disuruh sujud dia nggak mau, apa? Sirik, ngapain gitu kan? Gitu Pak. Yang malah benar malah iblisnya, yang salah tuh malaikatnya gitu kan? Karena sirik kan? Kita kan tahu kan, boleh nggak kita ini sujud kepada manusia, boleh nggak? Kan nggak boleh, nggak boleh. Pertanyaannya, kenapa Allah nyuruh-nyuruh malaikat suruh sujud kepada Nabi Adam? Nah, itu kan permasalahan Pak. Ternyata begini, memang kalau umat terdahulu boleh menghormat itu dengan cara sujud. Itu boleh. Tapi nggak berlaku buat kita. Tuh Nabi Yusuf alaihissalam. Bapaknya, ibunya, dan semua saudara-saudaranya itu sujud kepada Nabi Yusuf. Menghormat. Apa mereka musyrik? Enggak. Enggak musyrik gitu. Kenapa? Karena memang Allah mengizinkan buat mereka hormat itu dengan cara kepala, muka ini taruh di tanah.
sujud kepada manusia. Itu boleh, syariatnya. Nah, tapi buat kita umat Nabi Muhammad enggak. Maka kan Nabi pernah bilang, seandainya manusia boleh sujud kepada sesama manusia, seandainya boleh, maka akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Tapi boleh nggak Pak, istri sujud sama suami di zaman kita sekarang? Boleh nggak? Nggak boleh. Nungging gitu nggak boleh ke depan suami. Kalau nungging ngadep sono lain lagi ceritanya. Ini nungging ngadep sini itu nggak boleh. Gitu. Yang ketawa dia paham. Ente kagak ketawa kagak paham itu maksudnya. Gitu. Paham ya? Gitu. Jadi sujud kepada manusia itu diharamkan buat kita, tapi tidak diharamkan buat mereka. Karena maknanya bukan menyembah. Itu contoh Pak ya. Terus masih Nabi Adam juga nih. Nabi Adam Pak ngomong-ngomong itu nikah sama istrinya Hawa. Walinya siapa? Walinya. Tahu nggak itu walinya siapa? Walinya Allah gitu ya, kagak sah gitu kan. Bahkan nggak ada saksinya Pak. Nggak ada saksi. Apalagi penghulu, apalagi nggak ada. Nggak pakai walimah, nggak pakai apa. Nggak ada orang gitu kan. Nah saya tanya Pak, kalau ada orang hari ini nikah kayak Nabi Adam dengan istrinya, saya tanya sah apa enggak nikahnya? Enggak gitu. Kenapa Nabi Adam sah? Ya karena syariatnya buat Nabi Adam boleh. Dan kalau kita enggak boleh, itu maksudnya syariat itu berbeda. Begitu Nabi Adam punya anak, anaknya kan 4, 2 laki 2 perempuan. Saya tanya, mereka kawinnya sama siapa? Sama adiknya sendiri Pak gitu. Boleh enggak kita kawin sama adik sendiri? Enggak boleh, haram. Kalau sampai punya anak zina itu. Dianya aja udah anak zina, Habil, Kabil, ya kan? Itu kan gara-gara bapaknya kawin gak pakai penghulu, gitu kan? Udah gitu kawinnya sama saudara sendiri lagi kan zina semua itu aturannya. Ya kan? Kita nih jangan-jangan umat manusia anak zina semua nih, begitu kan? Kalau syariat itu tidak berbeda. Syariat kita berlaku buat mereka. Wah, ini kita semua anak zina jatuhnya Pak. Ya kan? Ternyata alhamdulillahnya syariat mereka itu nggak berlaku buat kita dan syariat buat kita itu nggak berlaku buat mereka. Maka jangan kaget kalau di Quran Nabi Sulaiman melihara jin. Jangan kaget. Kenapa? Boleh dalam syariat mereka melihara jin. Kita kagak boleh Pak melihara jin. Nggak boleh, haram hukumnya. Termasuk bikin patung. Ya, Nabi Sulaiman tuh nyuruh pegawainya, anak buahnya bikin gedung yang tinggi dan bikin patung. At-tamasil. Di dalam Al-Quran itu disebutkan begitu. Nah itu nggak berlaku buat kita Pak. Ya kan, berlakunya buat umat terdahulu. Masalahnya di ayat itu nggak disebutkan ini berlakunya buat dia orang. Dan nggak berlaku buat kita. Itu nggak disebutkan. Jadi puyang kita. Di Quran ada, emang ada. Tapi nggak berlaku buat kita. Gitu ya. Nah itu Pak, kasus umat terdahulu tuh. Allah kalau bikin hukuman kepada umat terdahulu itu begitu salah langsung dihukum, salah langsung hukum. Tuh Pak, Nabi Adam lagi nih, kita ngomongin Adam 3 kali nih. Dosa apa sih Nabi Adam sampai dikeluarin dari sorga? Ada yang tahu nggak Pak? Makan buah. Pak, ya namanya orang makan makanan yang haram, dosa sih dosa. Tapi kalau sampai dikeluarin dari sorga, kagak bisa balik lagi, ya kan? Ini kebangetan. Galak banget Allah segitunya gitu loh. Kan cuma makan doang kan, ya Allah minta ampun dah gitu kan. Ya kita namanya orang lupa, orang keliru kan salah tuh wajar manusia gitu kan. Tapi Adam enggak Pak, begitu dia makan belum selesai keluar. Bajunya rontok semua dan keluar dan gak bisa masuk lagi. Ini kalau kita bisa ngomong nih sama Nabi Adam, ya Nabi Adam pakai makan begituan segala kan yang lain banyak. Ngapain makan yang itu? Kan jadi keluar kita semua dari sorga. Coba deh kalau misalnya dia kagak makan begituan. Kan dia masih di sorga. Dan kita kan enak anak-anaknya Adam. Kita di sorga terus. Ngapain kita sholat apa segala macam ribet gitu kan. Kita di sorga. Harusnya gitu. Nah Allah itu dengan umat terdahulu tuh kejem. Salah dikit hajar gitu loh. Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus. Dosa apa sih dia dimakan ikan? Gara-garanya coba. Ada yang tahu nggak? Kenapa Nabi Yunus itu dimakan ikan? Salahnya apa? Tinggalin kaumnya kan, dakwah di kaumnya pada kagak mau beriman. Lalu kata Nabi Yunus, emang lo doang yang butuh, orang lain juga butuh. Dia pindah ke tempat yang lain. Itu Pak, jadi urusan. Pada Muhammad dakwah 13 tahun di Mekah,
kagak berhasil dia hijrah ke Madinah, dapat pujian. Yunus, ya dimakan sama ikan. Itu kan kesalahan kecil dihabisi sama Allah, gitu kan? Nah umat-umat terdahulu Pak, rata-rata nggak ada yang sukses hidupnya tuh, endingnya tuh nggak ada yang happy ending. Coba aja Fir'aun mati tenggelam, umat Nabi Nuh mati banjir bandang, ya kan? Belum lagi nanti ada orang yang gara-gara cuma nyari ikan Pak, hari Sabtu harusnya ibadah, dia sih nggak nyari ikan. Jadi kan gini ceritanya nih, ikan ya ini kan masyarakat nelayan, emang kerjaannya nyari ikan, hidupnya dari ikan. Ikan ini Pak memang sengaja Allah kasih ilham gitu bagaimana buat nguji orang-orang itu. Kalau udah hari Sabtu Pak, itu ikan banyak banget ya pada loncat-loncat gitu kan. Nah mereka nggak boleh nyari ikan, harus ibadah. Nah gitu. Begitu udah selesai hari ibadah Sabtu, udah masuk hari Minggu, ikan hilang. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sore ikan banyak. Nah gitu kan. Ini orang pada bingung nih, waduh kita Sabtu aturan nyari ikan kagak boleh. Akhirnya ada ide begini, Sabtu kita tetap ibadah, kita nggak nyari ikan. Cuman dari hari Jumat kita pasang jaring, kita pasang jala gitu. Jadi kalau ikan pada loncat-loncat, salah sendiri lu kenapa loncat-loncat, lu kan nyangsrang di situ kan. Nah nanti kita ngambilnya bukan hari Sabtu, kan haram. Ngambilnya hari Minggu gitu loh. Kan secara logika Kak, masuk akal loh itu. Kan hari Sabtu nggak ngelanggar, ya kan? Mereka tetap ibadah gitu, pan ngelirik doang tuh kan ikan pada yang serang, rasain loh. Lagian mainnya cuma hari Sabtu doang, salah sendiri gitu kan. Nah gitu. Dan benar Pak, ikan yang serang banyak itu. Nah begitu hari Minggu mereka panen, logika mereka, gua kagak salah dong ya Allah. Kan nggak bolehnya hari Sabtu. Dan kemarin kita tetap pada ke masjid, bukan Islam ya, Yahudi, ke gerejanya lah gitu kan. Mereka ngambilnya di hari Minggu kok, apa yang salah? Ternyata Allah murka Pak. Kaum itu dikutuk jadi monyet. Kunu qiradatan khasiin. Ila kerak hina. Dan itu usianya cuma 3 hari. Habis itu semua mati. Keras banget Allah kepada umat terdahulu. Nah umat Nabi Muhammad kan sering diceritain tuh kerasnya kayak gitu kan. Nabi tuh nangis-nangis sama Allah. Doa. Ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Jangan dihitung dah, jangan dimasukin hati ya Allah kalau kita pada lupa, kalau kita pada salah, jangan dihitung gitu. Udah lepasin aja ya Allah gitu. Ibarat kata nih Pak, kita salah sih salah memang gitu ya. Naik motor, nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, nggak pakai helm, bertiga ngelawan arus masuk jalur busway. Itu pasal berlapis itu Pak, ya kan? Pasal berlapis tuh, kena berapa juta itu kalau udah begitu kan? Nah, tapi kebetulan nih polisi baik gitu, ya kan? Dia cuma bilang begini, ya udah, tapi besok-besok jangan diulangin ya. Siapa polisi? Terima kasih banyak, saya boleh jalan nih, silahkan jalan. Tuh baik banget kayak gitu Pak. Nah Nabi Muhammad tuh kayak gitu politiknya. Jadi dia tidak minta keadilan Allah, tapi dia minta kerahiman Allah. Karena kalau kita dihisap dengan cara yang adil, nggak ada yang masuk surga kita, gitu kan? Nah ya Allah, kalau umatku ada yang lupa, ada salah-salah kate gitu ya, ada yang keliru dan sebagainya, itu jangan langsung dihukum. Jangan kayak umat-umat terdahulu. Maka ayat itu Pak, ayat terakhir Al-Baqarah itu, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Atau sebelumnya, wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan kasih beban hukum yang adil sebagaimana engkau mengadili umat sebelum kami. Jangan. Ya Allah kasih aja udah gitu. Yang kafir nggak apa-apa, biarin kafir gitu. Biarin dia hidup gitu. Yang musyrik, yang apa-apa gitu. Makanya Pak sekarang ini Pak, kalau zaman sekarang nih Pak ada orang kafir, Allah nggak menghukum dia. Beda kalau zaman Fir'aun, kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Tenggelam dia. Iya kan? Tapi di zaman kita nih Pak, zaman Nabi Muhammad SAW, Yuri Gagarin, kosmonot dari Uni Soviet, itu kan orang pertama kali mengorbit bumi. Dia kan orang ateis itu Pak, nggak ada Tuhan. Begitu dia naik ke atas langit itu, dia bilang apa? Mana Tuhan? Kagak ada, gitu kan? Apakah Allah kasih dia azab? Enggak, gitu. Kalau itu terjadi pada umat terdahulu Pak, langsung jatuh meteor tuh, mati dia di situ, ya kan? Ternyata enggak. Umat sekarang, umat Nabi Muhammad tuh Allah kasih kerahiman yang banyak. Lo mau kafir dah, ntar urusan di akhirat aja, gitu.
Makanya kalau sekarang ini ada azab, bencana alam apa segala macam itu bukan hukuman. Karena kalau hukuman, Pak, orang udah mati semua gitu. Udah pada mati. Kan yang kafir banyak. Orang Islam di dunia kan cuma 1,5 miliar. Selebihnya 3,5 miliar itu kan kafir semua. Kalau pakai hukum di masa lalu, Pak, itu yang 3,5 M udah pada mati, gempa bumi, tsunami apa segala macam. Ternyata enggak. Nah, itu Allah kasih keringanan banyak kepada kita walaupun banyak dosa, tapi belum tentu langsung dihukum, begitu dosa enggak langsung berjendol gitu, Pak. Masya Allah, menarik sekali, Zat. Ini baru 3. Tadi poin terakhir adalah syariat umat terdahulu. Jadi kita harus tahu petanya barangkali, Ustaz. Yeah. Ini syariat umat terdahulu masih boleh kita pakai. Yeah. Oke, kita pakai. Ini syariat umat terdahulu tidak boleh lagi kita pakai. Tergantung Nabi memberitahu kan. Kalau kita pakai rusak tatanan Yeah. gitu. Kayak tadi syariat nikah tanpa wali, penghulu, nikah dengan saudara kandung di zaman Nabi Adam. Nabi Daud gitu tuh bininya berapa Nabi Daud? Nabi Daud bininya 199. Udah gitu masih mau kawin lagi yang ke 100 bahkan gitu kan. Nah, itu sunnah Nabi. Iya, di Quran ada di Quran. Tapi Nabi Daud tuh nggak boleh ikut-ikutan gitu ya. Nah, begitu. Jadi kita harus tahu mana yang di Quran. Memang di Quran ada, tapi belum tentu itu yang di Quran bisa kita pakai. Ntar dulu, ini syariatnya siapa dulu gitu. Masya Allah. Jadi diceritakan banyak sekali bahwa umat Nabi Muhammad SAW itu tidak langsung diberi hukuman ketika keliru begitu saja. Itu kalau kita baca tafsir, Pak, di tafsirnya Syekh Mutawali Sya'rawi, itu beliau ketika menafsirkan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, begitu juga Ustaz, tafsirannya begitu ya. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus sebagai rahmat. Rahmatnya itu meliputi segala hal, baik orang mukmin maupun orang kafir. Jadi orang kafir itu dapat rahmat atas diutusnya Nabi dalam hal orang-orang kafir sekarang itu tidak langsung dihukum langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Pak, beberapa waktu yang lalu itu kita dengar orang-orang liberal gitu ya, itu ngomongnya nikah homoseksual itu boleh. Kalaupun tidak boleh pasti Allah sudah menurunkan azab sebagaimana kaum Nabi Lut begitu. Toh hari ini aman-aman saja gitu ya. Banyak orang melakukan homoseksual, lesbian gitu, aman-aman saja. Nah, itu berarti kurang piknik, Pak. Kurang baca tafsir begitu ya. Bahwa ya, itu memang kita bilang untung aja lo hidup sekarang. Coba lo hidup di zaman Nabi Lut itu, habis lo udah lo gitu kan. Jadi ya di situ ada kerahiman Allah di situ. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya.